Saya sendiri dulu ketika awal-awal ceramah, yuk goblok. Nemen goblok ke. Tapi ya telaten istiqomah ya tambah. Dan orang ngajar itu tidak harus fasih. Saya maunya sih ngajar, tapi saya itu tidak fasih. Tidak kudu fasih-fasihan. Yang dibutuhkan dalam perjuangan agama bukan fasihnya lisan, tapi fasihnya hati. Karena manusia biasa itu ada yang sangat jelek, ada yang jelek, ada yang agak jelek, ada yang agak baik, ada yang baik, ada yang terbaik. Dan kita jamaah sekalian harus berikhtiar maksimal agar menjadi manusia biasa yang terbaik. Dan ini membutuhkan perjuangan. Mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Meningkat kepada pembahasan materi berikutnya. Zaman seperti ini dibutuhkan perjuangan, terlebih di bidang agama. Kadang ketika kita berbicara tentang memperjuangkan agama, itu banyak yang merasa aku tuh tidak mampu. Nun sewu, orang berjuang di agama itu tidak harus pinter. Untuk jadi pejuang di agama itu tidak harus mondok dulu di pesantren. Belum tentu yang mondok di pesantren terus pulang mau berjuang agama. Durung karuan. Wah akeh mondoke 17 tahun no pesantren mulai dodol telo. Yang tidak di pesantren ngaji di kampung tapi serius sungguh-sungguh, ada himmah, ada ruhul jihad, ada ghirah diniyah, ghirah keagamaan, dengan tekad, dengan semangat, akhirnya berjuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang mau ngajar ngaji itu aku ndak iso. Sakjane aku pengen mulang ngaji tapi aku ndak iso. Ya sak iso ya pesene Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kau dapat dariku meskipun cuma satu ayat. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasul menjanjikan, man 'allama ma 'alima warathahu Allahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengajarkan apa-apa yang dia ketahui, maka nanti apa-apa yang dia tidak ketahui akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah terbukti. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman guru ngaji di TPA, di Madrasah Diniyah, awal-awal ngajar itu tidak pati iso, tidak begitu pandai, tapi karena tekun, istiqomah, telaten, ikhlas, ilmunya tambah, ilmunya tambah, ilmunya tambah. Saya sendiri dulu ketika awal-awal ceramah, yuk goblok. Nemen goblok ke. Tapi ya telaten istiqomah ya tambah. Dan orang ngajar itu tidak harus fasih. Saya maunya sih ngajar, tapi saya itu tidak fasih. Tidak kudu fasih-fasihan. Yang dibutuhkan dalam perjuangan agama bukan fasihnya lisan, tapi fasihnya hati. Nabi Musa alaihi salam itu lisannya tidak fasih. Beliau itu apa ya bahasanya? Cadal itu pelo apa pelat? Hah? Ya pelo itu. Orang pelo itu kan macam-macam. Ada yang nggak bisa bilang R, ada yang nggak bisa bilang S, ada yang nggak bisa bilang T. Ano sehingga iso muni R tapi R. Laler, lare, kelas, mabuk, ngalor, menclok pager, digugat, ser. Nggak bisa bilang R. Ada yang nggak bisa bilang S kecil tapi S. Sushi, susah, sesashi, soale, susure, susut. Nabi Musa itu pelo kan waktu masih kecil, jadi anak angkatnya permaisurinya Raja Fir'aun, Siti Asyah. Pernah satu ketika dipangku sama Raja Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan itu. Nabi Musa yang masih kecil itu gregetan sama Fir'aun, kemudian janggutnya Fir'aun yang panjang itu ditarik sampai Fir'aun itu kejelumup. Kejelumup itu bahasa Indonesianya apa ya? Aku nggak iso bahasa Indonesianya. Kalau bahasa agak Inggrisnya aku tahu, delosor. Ini Fir'aun marah besar. Pangeran kejelumup.
Kurang ajar ini anak, berani menarik jenggot saya sampai saya nyosop kayak gini, tak bunuh ini anak. Siti Aisyah datang, Pak, jangan gitu dong Pak, namanya juga anak. Nah, ini anak sengaja membatek janggut saya sampai lihat ini, rai saya nyonyor semua. Ini pasti sengaja, harus tak bunuh. Ini juga anak, belum bisa membedain. Nah, tetap tak bunuh. Jangan gitu dong. Dibela terus sama Siti Aisyah. Akhirnya Raja Fir'aun gini, ya udah, kalau anak ini memang masih belum bisa membedakan, tak biarkan hidup. Tapi kalau sudah bisa membedakan, tak bunuh ini anak. Dikasih hidangan sepiring roti dan sepiring bara api. Kalau ini anak pilih roti, berarti sudah bisa membedakan ini enak, ini tidak enak. Tak bunuh. Tapi kalau pilih bara api, milih wowo, tak jarke urip. Disuguhno satu piring roti, satu piring bara api. Namanya anak kecil, ya tangannya ketawe-ketawe, mau ambil roti, malaikat Jibril turun. Tapi yo gak ono suarane ngono. Yo didramatisir biar sampean niku cek melongo ngono lho. Langsung Jibril berkata, kamu jangan jukuk roti. Kalau kamu jukuk roti, kamu dipateni. Ditampel ini tangan Nabi Musa kecil, tek. Akhirnya ambil bara api, dimakan. Sejak saat itu pelat. Nabi Musa itu lisannya tidak fasih, tapi tetap diberi tugas suci untuk berjuang di jalan Allah. Sampai Nabi Musa pernah mengajukan proposal kepada Allah. Nah kita sing tukang ngajono proposal kepala desa tok ngono. Masih Nabi yang ngajoke proposal nang Gusti Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsil ma'iyya bani Israil. Ya Allah, engkau beri tugas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, sedangkan lesanku nggak fasih. Saudaraku Harun lesannya lebih fasih daripada aku, utus dia bersamaku agar membantu perjuanganku. Jadi orang berjuang itu tidak harus fasih lisannya, yang dibutuhkan fasihnya lisan itu kalau musabaqah. Nah kalau musabaqah tilawatil Quran perlu fasih, yang fasih menang, yang tidak fasih ya kalah. Kayak tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa menang. Nah, musabaqah enggak fasih blas. Alam lam taroro kaipa pangala rabbuka bi askabil pin. Alam ya jengal. Alam ya jengal yo kalah. Bacanya harus fasih, harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Ngono. Lah macane keliru. Hama ngasako malah ngongkon ngasak. Yang penting kesungguh-sungguhan, tekad yang kuat, jangan khawatir, pasti akan diberi ta'yid oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Ya mu'ayyad, ya mumajjad. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menata masyarakat yang akhir-akhir ini berada dalam kebingungan, berada dalam kebimbangan. Lebih-lebih menyangkut masalah akidah. Kemarin sudah sempat saya singgung, tidak apa-apa, ini kembali saya tegaskan, saya taukiti biar lebih mantap. Ini dunia heboh dengan munculnya kelompok-kelompok yang ekstrim, karena Islam itu ada yang radikalis, ada yang liberalis, bahkan ada yang teroris. Saman mecu wicil ngono ku ngrungokno apa ora? Aku kuwatir oleh meci cilik tok tapi ora mudeng. Ini di dunia gempar dengan munculnya kelompok ekstrim yang menamakan dirinya ISIS tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi sumuk. Udah teman-teman, saudara-saudara, ndak usah ikut kelompok-kelompok seperti itu.
Jujur mereka bukan jihad tapi jihad. Itu bukan mujahidin tapi mujahilin, kumpulan orang-orang goblok. Mohon maaf kalau ajaran Islam bukan seperti itu. Yang boleh ikut kelompok ISIS, bergabung dengan ISIS hanya ibu-ibu saja. Tapi jangan salah paham, yang dimaksud ISIS ini bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS singkatannya istri solihah idaman suami. Mohon. Nah, istri solihah idaman suamiku yang gimana, Bu? Ya yang mampu menenteramkan hati suami. Ketika di luar suami kok panas karena penuh persoalan, begitu pulang ketemu istri dingin, tercek. Di luar ruwet, begitu pulang ketemu istri damai, tentrem. Misalnya istri kok dengar suami dagang rugi, ini yang di rumah istri udah siap-siap kasih hiburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, papa rugi, Ma. Gak apa-apa, Pak. Namanya orang dagang yang gak mesti untung terus, kadang-kadang ya rugi. Itu namanya dinamika kehidupan, Pak. Sampeyan sabar, engko lak ditembui karo Gusti Allah, engko lak ono ijole to, Pak. Sampeyan rugi gak apa-apa, sampeyan rugi dagang, aku ra apa-apa. Wong lanang kan tercek. Emang wedok kene ora. Krungu sing lanang dagang adek rugi, urung tekan omah wis didan nang ngarepe lawang, lambene diolor 9 cm. Kecangkem irung bathuk ngelumpuh dadi siji. Begitu sing lanang teko langsung dicamah, dikerawus. Mulane nurut karo wong wedok. Wis dikandani balak-balik gak dinut ngene iki saiki akibate, sampean rugi to. Gelem manut aku ya ora ngira rugi, sampean ora ngelingi sampean dagang modele teko ndi. Modale ya gelangku kalungku sing didol aku ya ora njaluk dibalekke, Pak. Pokok sampean lakune bener. Ngene iki gara-gara sampean dhewe ra nurut karo omonganku. Aku dadi wong wedok ngekeki sarane karepe ya kanggo kebegausane sampean. Ngono sampean gak tongokkan, dele tak omongi. Aku ora apa dadi wong wedok wis ngalah nyamono nyamene. Sing lanang karek urip matane tok. Ya ora maido wong bibite teko ibu Hawa. Ya mengo ngene. Nah sing kene kan teko Nabi Adam mingkem, ora pati akeh omong. Sak merongos-merongose wong muni Adam ya tetep mingkem kok. Adam. Malam-malam mangan pelem ya banu-banu mangan belum tetep mingkem. Mohon maaf. Ada lagi yang sukanya demo, dikit-dikit demo. Yang greget ke mana itu lek demo maca takbir. Gerudukan wong pirang-pirang. Allahu Akbar. Turunkan harga BBM. Nang guyok ke wong, apa dipikir Allahu Akbar itu untuk menurunkan harga? Kasihan dong polisine bingung. Dek gembrutuk wong wakeh. Allahu Akbar. Polisi bingung, untung polisine cerdas. Batin polisine, padha salate ae gampang, sempritan dunekke. Prit. Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya yang bengok-bengok Allahu Akbar iso kompak ganti Robbana lakal hamd. Damai. Ada pula yang sukanya ngebom, dikit-dikit bom. Ngebomnya sembarangan pula. Masjid dibom, gereja dibom, tempat-tempat ibadah itu dibom, pasar dibom, mall dibom, terakhir sekolah dibom. Ya Allah, yang belum dibom tinggal WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom sekalian, wah banyak orang sakit perut. Ngarep ngising ora wani, kuwatir kebom, kecuali kebelet. Terpaksa mlebu wis. Tapi ya untuk karo nyekeli lawang. Ana bom kari melayu. Ya ketir ndek jero medongkrong kuwatir dibom, mumpung durung dibom ngebom dhewe. Wis sembuh dak karo-karuan. Subhanallah. Itu kelompok-kelompok yang kurang memahami Islam yang sebenarnya. Mohon maaf yang sekarang lagi meresahkan kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mereka rata-rata tidak menerima Pancasila,
tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Sama nih paham tora aku ngomong ini. Nah dicambah kasih ini model ramudeng belas. Kan wong sambutan yo kulhu ele sewek. Kelakuane wong kene iki pawancet. Ya kadang-kadang belajar agamanya itu loh ndak bener. Kok umpama ana sing takon ning aku ya tak jelasno kok. Misalnya, Pak Ustaz, saya minta izin. Gus, kula nyuwun izin. Tak takoni. Arep apa? Saya mau ngebom. Nah, terus yang kamu bom itu apa? Nah, itu tempat-tempatnya orang kafir laknatullah itu. Mau saya bom biar hancur lebur. Tak tanya, tujuan kamu ngebom itu apa? Ya saya pengen bisa masuk surga. Akhirnya tak kasih nasihat. Ngene lho, Bro. Kalau ingin masuk surga, ndak usah ngebom, buang saja bom kamu. Udah kamu pulang, bojomu nanti keloni. Keloni bojo ini jihad yang luar biasa loh ini pahalanya. Artinya istrimu dididik dengan baik, jadikan dia mar'ah solihah. Ramutan bojomu didikan menjadi istri yang solihah, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kamu. Anakmu diupeni ngajine, akhlake, morale, etikane, pendidikane. Keluargamu beres, keluargamu genah, ganjaranmu akeh, uripmu barokah, atimu ayem, keluargamu tentrem, matimu merem, mlebu swarga. Yo cirinya orang yang husnul khotimah itu kan matine merem, mlebu swarga. Sebaliknya, meskipun kamu di luar, Allahu Akbar, dor, tapi bojomu yang di rumah keleleran. Anak-anakmu ibadahnya ndak kau urus, pendidikannya ndak kau urus, akhlaknya ndak genah. Dosamu gede. Uripmu gak iso ayem, gak iso tentrem, matimu gak iso merem. Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Ya kaya Ipin Upin ngono. Ya mau masuk surga ngapain pakai nyempal-nyempal awak, menghancurkan tubuh, ngebom segala. Jalan untuk masuk surga itu banyak kok. Kayak serius. Kadang mereka salah dalam mempelajari Islam, salah mendapatkan informasi tentang Islam. Islam yang model bagaimana? Belajar metode buku. Kayak buku ini tidak jelas pengarangnya kelompok apa, yang ngarang buku itu siapa. Sementara yang mempelajari, yang membaca itu belum punya dasar agama yang kuat, mudah tercuci otaknya. Rata-rata teroris dan radikalis itu yang model kayak gitu. Halo? Ya, bro. Makanya kemarin saya sampaikan, ini saya ulang kembali. Dalam beragama, fi syariah wa fi thariqah, harus punya guru yang benar, yang mempunyai silsilah dhahabiyah, mempunyai intisab keilmuan yang nyambung langsung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya guru ini dari gurunya, teko kiai ini, teko kiai ini, kiai ini, teko kiai ini, 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 terus kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, terus para wali munggah, tabiin sahabat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya, kiainya itu sambung menyambung menjadi satu. Sing ngongkon nyanyi sapa? Sampai Rasulullah. Hati-hati milih guru. Mau jangger wong jenggoten kok dadekno guru. Mau jangger bathuke ireng kok anggap guru. Pengen bathuk ireng gampang kok, Bro. Entuk-entuki boto sedina dadi kok. Bagaimana kualitas keilmuannya, bagaimana ubudiyahnya, bagaimana akhlaknya. Woi. Sekarang itu kalau suruh ngaji berhadapan dengan kiai, wegah, kono pesantren, wegah, menghadiri majelis taklim, wegah, maunya simple, dengar dari radio. Kayak radio itu radio gak beres pisan. Kelompok apa, aliran apa, kita nggak tahu kapasitas keilmuannya, ketemu orangnya saja juga nggak ngerti. Ya kalau di radio itu yang ngaji, wah ini Suriah Nahdlatul Ulama, rungokno, kupingmu jerengen sing ngombo. Wah ini kiai ini jelas, ini bener, ini orang alim, ini dari sini rungokno sing temenan diamalno. Ndak jelas sama ndak kenal orangnya, ndak tahu orangnya, hanya dengar suaranya tok.
Swara tanpa rupa iku jenenge entut. Lah iya tau, kalau swara tanpa rupa namanya entut. Dan kalau belajarmu dari entut, ilmumu ya dadi ilmu. Ilmu entut itu apa? Mohon maaf, dalam dunia perentutan. Nah, ilmu entut itu ilmu yang dimana-mana menimbulkan fitnah, itu ilmu entut. Loh, kalau ada entut pasti yang timbul adalah fitnah. Coba ngene tepak ngumpul nomor ces. Bel selengut selendep pasti saling fitnah. Sampean yo sing entut ambune entute sampean. Yang dituduh enggak terima. Gak, entutku gak ngene kok. Entutku ki ambune khusus. Paling yang mburi pinggirmu kuwi sing entut. Sorry, aku dinyek entutku malah mengandung vitamin kok. Saling tuduh, saling fitnah, akhirnya yang terjadi adalah tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lah gara-gara ilmu perentutan ini sekarang muncul fitnah-fitnah di tengah masyarakat, bahkan sesama umat Islam sendiri yang diadu, sesama umat Islam sendiri yang tidak rukun. Itu kan gara-gara ilmu perentutan toh. Toh ini umat Islam dipermainkan oleh kelompok lain, kelompok yang lain ini tepuk tangan, gore wong Islam tukaran. Sementara yang umat Islamnya sendiri tidak menyadari kalau sebenarnya ini didu. Sampai ISIS itu sebenarnya permainan dari Yahudi, bro. Hoi. Subhanallah. Dulur-dulurku sing rukun. Kita nggak sadar itu. Didu ndak karo-karuannya gara-gara ilmu perentutan. Mohon maaf. Mulai masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para wali, itu namanya ya manakib, namanya rote, peringatan maulid Nabi, at-tibai, macam-macam udah dilaksanakan dan diajarkan, aman, tidak ada apa-apa. Nah sekarang gara-gara ilmu perentutan kan muncul fitnah, yang peringatan maulid Nabi yang dolalah lah, yang syirik lah, yang manakib itu yang dolalah, yang syirik, macam-macam syirik, macam-macam syirik. Kemudian tidak ada apa-apa loh, kok sekarang muncul yang syirik, yang fitnah, yang macam-macam. Itu kan gara-gara ilmu perentutan tadi. Halo, wes engko tak genahke nang mburi. Ben sampean paham. Sesuai. Oke, tolong sing gak melok nyangoni gak usah cerewet. Lha wong wakil gubernur sing arep nyangoni meneng ae kok. Lu sampean. Ngene. Halo. Rungokno. Subhanallah. Tinggenahkan dulu agar kita itu kalau sudah punya guru yang kita jadikan panutan, kita tetap harus menghargai kelompok-kelompok yang lain. Tasamuh. Karena yang diberi tugas untuk mengemban dakwah i'la'i kalimatillah, menyebarkan la ilaha illallah, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu jalur, bukan hanya satu aliran. Yang penting jalur gitu loh. Ahlus sunnah wal jamaah harus kita hargai. Kita memang punya guru yang kita ikuti, yang kita gondali, tapi kita juga jangan mengesampingkan peran dari saudara-saudara kita yang lain yang juga berjuang di jalur Ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Prinsip kita sama dengan prinsip kita kepada para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara para rasul itu. Memang yang kita ikuti teladan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap mengakui yang lain juga rasul. Ibrahim juga rasul, Nabi Musa juga rasul, Nabi Isa juga rasul. Tapi yang kita ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini loh, kalau cuma satu jalur, satu aliran nggak mungkin kuat, nggak mungkin mampu. Ya kalau Rasulullah mumpuni, sempurna. Setelah Rasulullah, sifatnya Rasulullah saja digembol oleh 4 sahabat yang mulia. Tidak ada yang mampu secara utuh. Abu Bakar Siddiq mewarisi kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mewarisi keadilan, ketegasan, keberanian. Utsman ibn Affan mewarisi syafaqahnya kepada umat, kasih sayang dan kedermawanannya.
Ali bin Abi Thalib mewarisi keilmuan dan ibadahnya. Tidak ada yang mampu secara utuh. Sehingga kita harus menghargai saudara-saudara kita yang berjuang. Meskipun kelihatannya kecil, jangan dianggap remeh. Kita suka menganggap remeh hal-hal yang kecil. Mohon maaf banget. Padahal kadang-kadang yang kecil itu dalam pandangan manusia kecil, tapi di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat besar. Wa tahsabuhum hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu mengira sesuatu itu kecil, sesuatu itu remeh, padahal yang kamu anggap kecil, yang kamu anggap remeh, itu di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kadang suka meremehkan saudara-saudara kita yang ngajar ngaji, alif ba ta, a i u babi bu, suka diremehkan. Masih ingat? Itu loh yang ngajari huruf hijaiyah, dulu kan disuruh ngafalin alif ba ta sa jim ha kha tandang rusa dal dal ro za shin shin sod. Ini kadang suka diremehkan. Yang ngajari alif fathah alif kasra i alif dhamma u a i u ba fathah ba ba kasra bi mim fathah ma ta kasra ti babi mati tanto matu ka magu rapat karo ta kasra ti tuku roti. Ini jangan diremehkan yang ngajari alif ba ta itu. Kenapa? Kita kadang-kadang menganggap itu kecil remeh, tapi di sisi Allah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Coba bayangkan, andaikan nggak ada yang mengajar alif ba ta a ba ta a i u babi bu, nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Betul? Andaikan nggak ada yang ngajari alif ba ta a i u babi bu, nggak ada juara Kori internasional. Andaikan nggak ada yang ngajar alif ba ta a i u babi bu a ba ta saja ha itu nggak akan ada yang bisa baca kitab Turat, nggak ada yang bisa baca kitab Salaf, nggak ono sing bisa maca kitab kuning, kitab gundul, kitab jembro, kitab godek, kitab brewok, kitab botak, kitab bros. Mohon maaf banget, Anwar Zahid yang dhaif ini omongannya didengar orang banyak, itu ya gara-gara jasanya yang ngajari AIU Babibu Abatasa itu. Beliau Ki Lurah Punggawa sampai insya Allah sebentar lagi menjadi gubernur. Itu beliau bisa seperti ini juga karena jasanya yang ngajari AIU Babibu Abatasa. Nggih Bapak nggih ngomong nggih. Lho, sentuk kok. Lho, maka ini tidak boleh diremehkan loh. Kadang kita suka meremehkan terus dikatakan apa itu kiai cilik. Lele ono kiai cilik berarti ono kiai gawedi. Aku tuh paling tidak seneng. Malah kadang dilok ke kiai desa. Nah kalau ada kiai desa berarti ono kiai kutha, ono kiai kecamatan, kiai kabupaten, kiai provinsi, terus kiai pisan, kiai alam barzah.